dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Putriana Ulansari SD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di kelas 5 SDN Susuklarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar
sebelumnya kita lihat dulu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan menganalisis pengertian dan komponen-komponen pada rantai makanan. Yang kedua kita akan menguraikan aliran energi dalam rantai makanan dengan tepat dan menyajikan karya tentang rantai makanan. Tujuan selanjutnya yaitu kita akan menelaah ide pokok yang ada pada sebuah paragraf teks organisasi. Yang terakhir kita akan menguraikan pemikiran menjadi kalimat utama dan menyajikan ide pokok dan uraian kalimat utama pembelajaran hari ini. Kita harus belajar dengan semangat, kita harus belajar dengan sungguh supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, silakan dibuka, dipersiapkan buku pelajarannya. Ini memiliki maket. Ini namanya maket rantai makanan. Nah, maket ini terjadi pada ekosistem sungai, di mana pada ekosistem sungai kalau kalian perhatikan ada apa ini namanya? Ya, atau alga. Kemudian di sini ada apa ya? Ikan. Ini ada apa? Alga di sini itu berperan sebagai produsen. Dan yang tahu kenapa berperan sebagai produsen? Karena dapat membuat makan sendiri. Iya, pintar, karena dapat membuat makan sendiri. Kemudian sebagai produsen, alga atau rumput ini dimakan oleh siapa? Ikan di sini berperan sebagai yang satu. Kemudian di sini ada burung bangau makan Ikan. maka burung bangau sebagai burung bangau kemudian dimakan oleh Buaya. buaya. Berperan sebagai apa di sini? Hanya ikan yang dijadikan konsumen satu. Ayo, apa hanya ikan yang dijadikan konsumen satu? Benar apa tidak? Tidak, kenapa? Bisa juga udang berbulu. Nanti udang dimakan sama ikan. Nanti udang dimakan ikan. Ikan dimakan bangau. Nanti bangau dimakan buaya. Lalu jika buaya sudah mati atau meninggal akan diberikan oleh pengurai. Jadi ya Cak, tidak hanya ikan, bisa juga udang karena pada ekosistem sungai kan banyak hewan-hewannya. Jadi yang menjadi konsumen satu itu tidak hanya ikan, bisa udang juga. Ya, kalau bisa. Apa akibatnya jika burung bangau punah atau mati terhadap rantai makanan tersebut? Coba kalian bayangkan, kalian perhatikan. Jika burung bangau ini mati, apa yang akan meningkat pada ekosistem ini? Ekosistem akan menjadi rusak karena salah satu komponen dari ekosistem tersebut telah tiada. Ya, boleh. Kemudian kira-kira yang mana yang akan berkurang, yang mana yang akan meningkat jika ini mati? Kalian Yang akan akan meningkat ikan. berarti nanti ikan akan meningkat jumlahnya. Karena apa? Tidak ada yang memakan Ikan. Nah, yang akan berkurang apa kira-kira? Buaya. Buaya. Jika ini meningkat, berarti yang akan berkurang. Jadi terjadi ketidakseimbangan pada rantai makanan karena salah satu komponennya mengalami penurunan. Ini kan? Ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah belajar ini namanya produsen, ini pengurai, ini konsumen, ini penikmat. Sekarang gunanya apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan oleh seluruh pengaruh akan
ditempati oleh hewan-hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora. Bisa tikus, bisa kambing, bisa belalang. Kemudian tingkatan kedua biasanya ditempati oleh hewan-hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Contohnya apa? Kemudian tingkatan yang ketiga juga hewan pemakan daging. Kemudian tingkatan yang paling atas namanya tingkatan puncak. Biasanya oleh hewan-hewan karnivora maupun karnivora. Perhatikan ke depan semua. Di depan ada yang namanya piramida makanan. Nah, itulah piramida makanan. Kalau kalian perhatikan di sini ada tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4. Lagi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Tropik 1 itu mengenai apa? Tropik 2, tropik 3, nanti tropik 4 konsumen puncak. Nanti yang terakhir apa ya namanya ya? Ya, setelah konsumen puncak, pengurai. Kita lihat. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai biasanya berupa bakteri atau bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya. Nanti akan masing-masing kelompok akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang pertama. Nanti kalian isikan, diskusikan jawaban kalian pada LKPD yang diberikan. Jelas? Jelas. Kalau jelas, nah, nanti cari dulu. Untuk mengisi yang LKPD 1 akan membagikan kalian namanya kartu nama makanan. Ini kartunya. Kartu ini berisi mengenai hewan-hewan yang ada pada ekosistem tertentu. Nanti kalian susun supaya membentuk rantai makanan. Paham? Paham tidak? Nanti Bu ambilkan lemnya. Nih, silakan boleh nanti disusun dulu, silakan nanti lemnya kalau sudah bisa bahasa Indonesia. Yuk kerjakan, waktunya 10 menit. Boleh
Kalau sudah, silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Kemudian kalian buka link yang telah guru bagikan. Di situ silakan kalian baca informasi yang ada di situ. Nanti Bu Guru akan bagikan lembar kerja yang kedua. Silakan kalian tulis informasi yang kalian dapatkan pada geser. Kalau mau mengganti halaman geser, silakan dulu dibaca dulu. Kami dari kelompok 3. Teman saya bernama Atika Aulia Apriani. Terus sampingnya Aprilia Mutiara Citra. Sampingnya lagi Muhammad dan Alfian. Sampingnya lagi Lingga Fadli Prasetyo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rantai LKPD 1, yaitu rantai makanan. Ayo perhatikan ke depan semua. Kami mendapatkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Adapun hewan-hewannya rumput atau padi, belalang, katak, ular, elang, dan kaurai atau jamur. Sebelum menjelaskan ini, saya akan menjelaskan rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah proses perpindahan energi oleh organisme dari tingkat terbawah hingga tingkat teratas. Pada rantai makanan terdapat interaksi makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Adanya rantai makanan ini merupakan wujud dari keseimbangan ekosistem. Meskipun hidup di habitat yang berbeda, urutan dan cara kerjanya tetap sama. Teman-teman, ayo perhatikan. Saya akan membacakan urutan rantai makanan.
ekosistem sawah dengan komponennya. Berbagai macam ekosistem di bumi. Bumi terdiri dari kalimat utamanya. Bumi terdiri dari berbagai jenis ekosistem. Kemudian kedua, ekosistem sawah. Pokoknya sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun itu pokoknya ekosistem sawah. Ini pokok yang ketiga. Kalimat utamanya ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Pokok paragraf pertama, sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sawah yang dari proses fermentasi Adakah teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, adakah teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, Kaila. Guru, saya kurang sependapat dengan jawaban nomor 2. Apa Kaila? Menurut saya, karena ide pokok itu bagian dari kalimat utama sehingga ide pokok ekosistem sawah. Ekosistem sawah, kalimat utama sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi ini presentasi yang dilakukan ya. Berarti kan teman-teman halo. Sekarang konsentrasi ya, jangan depan lagi. HP-nya disimpan dulu. Nanti kita akan gunakan pada waktu yang tepat. Nah, dari hasil presentasi teman kalian, semua jawabannya benar, tidak ada yang salah. Nah, tadi teman kalian mempresentasikan mengenai apa tadi? Rantai makanan, kemudian mempresentasikan mengenai ide pokok pada sebuah bacaan teks non fiksi. Ada kalimat utama, kemudian ada yang namanya tingkatan tropik. Bahwa pada rantai makanan itu ada tingkatan tropik yang namanya produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. kemudian yang terakhir ada namanya urai. Nah, kemudian tadi ide pokok itu bisa kita temukan pada kalimat utama. Jadi di dalam kalimat utama itu termuat yang namanya ide pokok. Ide pokok pada sebuah paragraf berdasarkan letaknya nanti ada 3 paragraf. Namanya paragraf Deskripsi, induktif, dan campur. Di belakang, campuran pada belakang. Nah, dari pembelajaran kita hari ini
Alhamdulillah kita telah belajar hari ini. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan dibuka semua HP-nya. Kalian masuk pada quizzes.com. Silakan buka Google, masuk ke quizzes.com. Nanti kan seperti biasa kalian akan mendapatkan kode dari guru. Yang di atas dulu. Ya, yang di atas. Ini contoh. Enter kode. Nilainya atau yang tadi peringkatnya masih di bawah itu kalian belajar lagi. Nanti yang nilainya sekarang HP-nya simpan dulu semua. Ya, nanti kita simpan dulu semua HP-nya sudah. Nanti tadi yang peringkatnya masih di bawah, artinya nilainya masih di bawah batas peringkat. Nanti kalian akan mengerjakan soal remedian. Soal remedian dikerjakan nanti pulang sekolah. Lah yang tadi nilainya peringkatnya di atas, nanti kalian akan mengerjakan soal pengayaan berupa apa? Membaca materi berikutnya pada halaman 60 sampai 61. Kemudian kalian rangkum, besok pagi kumpulkan sama guru. Jelas? Kalau jelas, sekarang Bu Guru tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkannya kenapa? Kita bisa mengerjakan dengan kuis dan mengerti urutan dan makanan. Iya, jadi kalian belajar evaluasinya dengan
pembelajaran hari ini. Guru minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang